Minggu kedua pertemuan kita dari mata kuliah globalisasi, demokrasi, dan desentralisasi, saya fokuskan kepada sejarah perkembangan globalisasi. Ya, saya cerita tentang bagaimana globalisasi itu awalnya terjadi, sehingga nanti kita bisa tahu semua bahwa globalisasi itu bukan hal baru, gitu ya. Dari zaman setelah sebelum Indonesia merdeka, gitu bisa dibilang, atau sejak ada dunia, gitu ya, sebenarnya kita itu sudah melakukan perdagangan secara bebas, ya, seperti itu. Ya, kita sudah bertukar barang, bertukar jasa, kita juga pernah dijajah, ya, oleh VOC, ya, organisasi VOC. Kita pernah dijajah pemerintah kolonial Hindia Belanda, gitu ya, dan sebagainya. Tidak hanya di Indonesia, tapi beberapa negara yang memperoleh kemerdekaan setelah Perang Dunia Kedua itu menjadi tempat pengambilan sumber daya dari negara penjajah ke negara ya, itu sudah globalisasi, ya. Tapi sebelum itu kita tidak mengenalnya dengan kata globalisasi, tapi kita menyebutnya dengan penjajahan, ya. Jadi Anda harus tahu ceritanya. Baik, tujuan kita mempelajari tentang sejarah konsep atau sejarah globalisasi supaya kita semua tahu bahwa apa sih hubungannya dengan demokrasi, apalagi hubungannya dengan desentralisasi. Adakah hubungan yang signifikan dari globalisasi terhadap perkembangan demokrasi? Apakah globalisasi adalah suatu virus yang bisa menguatkan demokrasi? Apakah globalisasi itu bisa mengatasi kemiskinan atau memberi efek terhadap pengurangan kemiskinan? Kita bisa mulai menjawabnya mulai hari ini, ya. Jadi, baik, saya perkenalkan linkages-nya dulu antara globalisasi dari perspektif politik ekonomi. Sebenarnya, ya, kita harus tahu ini dulu, globalisasi itu memuat apa aja, gitu ya. Globalisasi itu memuat beberapa konsep penting yang saya tuliskan di sini. 5 isu utama, 5 konsep besar. Yang pertama adalah globalisasi itu sebagai proses interaksi. Globalisasi sebagai proses interaksi manusia, negara, ya, perusahaan, gitu ya, pemerintah. Nah, ini yang melakukan proses interaksi. Yang kedua, selain kita bisa mengartikan globalisasi sebagai proses interaksi, globalisasi itulah integrasi. Proses integrasi orang, perusahaan, dan juga pemerintah. Orang-orang, pelaku usaha, dan negara. Orang-orang, company, korporasi, dan state. Ya, apa yang diintegrasikan? Nah, orang-orang pada jualan jasa, orang-orang pada jualan barang, orang-orang beli barang, orang-orang beli jasa, perusahaan jual jasa, perusahaan jual barang, pemerintah negara melakukan investasi, ya, investasi di negaranya orang lain. Nah, ini adalah integrasi orang, perusahaan, dan pemerintah. Kalau kita buat frame-nya, ya, ini globalisasi itu ya global. Global itu ya ini. Ada orang, ada state, ada government, ada korporasi, ada company, ada KNC, ada MNC, ada lembaga keuangan internasional IFI, ada CSO, ya, macam-macam di sini. Semua melakukan interaksi, semua berusaha mengintegrasikan beli barang, beli jasa, jual barang, jual jasa. Di satu sisi ada investasi dan sebagainya. Yang ketiga, globalisasi itu terkait dengan ini intinya, di perdagangan dan investasi. Tapi saya menekankan kepada Anda semua bahwa setiap orang mempunyai cara pandang sendiri tentang globalisasi. Jadi, di satu sisi globalisasi itu bisa diartikan sebagai pengintegrasian, ya, semua aspek ekonomi, budaya, politik, ya, pada aspek yang
lintas batas, lintas negara. Tapi kalau kita bongkar lagi pemahaman tentang konsep globalisasi, globalisasi tidak pernah mempunyai definisi yang tunggal. Semua orang bisa menilai itu globalisasi sebagai hal yang positif. Satu sisi globalisasi bisa dianggap mempunyai nilai yang negatif. Jadi bukan hal yang universal atau yang diklaim selalu mempunyai nilai positif. Tergantung dari Anda melihatnya dalam hal apa, dalam skala apa, dan dalam isu apa. Ya, tapi secara umum orang lebih mudah membaca fenomena globalisasi sebagai fenomena perdagangan dan investasi lintas negara. Ini yang dapat poinnya itu di sini. Perdagangan dan investasi lintas negara tanpa batas. Ya, Anda bisa investasi ke Malaysia, ke Singapura, ya, ke Amerika, ke New York bisa. Anda bisa jualan kopi dari Aceh ke Starbucks yang ada di New York atau ada di Seattle, ya Anda bisa. Ini globalisasi. Selanjutnya, globalisasi itu sebenarnya apa sih? Proses ini, membeli dan menjual. Ada pembeli, ada penjual. Apa yang dibeli bisa barang, bisa jasa. Apa yang dijual bisa barang dan juga bisa jasa. Yang kita lihat, kita tidak belajarnya ini ya, kita nggak belajarnya ini. Kita melihatnya di sini. Fokus perkuliahan kita melihatnya globalisasi itu di sini. Ada dampak dari globalisasi. Dampaknya apa? Sikap global dan kekuatan global. Ini dua pertarungan yang dinamikanya sangat intensif, tidak hanya bagi negara maju, tapi negara yang sedang menuju maju, yang umumnya disebut dengan dunia sedang berkembang atau negara dunia ketiga. Ya, entah relevan atau tidak sebutan negara dunia ketiga, tapi menurut saya dengan globalisasi sebenarnya semakin mempertegas bahwa dunia ketiga itu menjadi tempat investasi dari dunia pertama, dunia Eropa, negara-negara Eropa dan negara Amerika, seperti itu. Oke, ini saya bercerita tentang globalisasi, komponennya apa, unsurnya apa. Jadi saya ingatkan kepada Anda seperti yang dikatakan Amartya Sen bahwa kalau kita belajar globalisasi itu bukan persoalan lintas batasnya, ya, tapi bagaimana kekuatan suatu nation state, ya, itu bisa berinteraksi dengan nation state yang lain, bisa berinteraksi dengan korporasi, bisa berinteraksi dengan negara yang lain. Lalu bagaimana posisi warga negaranya? Apa mau ditinggal atau mau diapakan? Ya, kita ketika bicara globalisasi jangan lupakan ada warga negara di negara itu. Ya, ini yang sering diabaikan. Nggak tahu saya lupa ini perkuliahan apa saya membahas ini. Jadi ketika kita masuk dalam interaksi global, jangan lupakan ada warga negara yang tidak boleh ditinggal. Baik, setelah itu kita masuk ke sini, ya. Jadi ketika kita semua sudah paham bahwa globalisasi itu menyangkut proses interaksi, proses integrasi, perdagangan dan investasi, kegiatan membeli dan menjual, dan punya dampak, maka yang kita lihat ada di sini. Di 1, 2, 3, 4, 5. Kehadiran perusahaan-perusahaan multinasional yang membuka cabang di berbagai dunia. Ya, kita harus lihat dampaknya terhadap lingkungan gimana. Ya, lingkungan sosial, lingkungan ekonomi, lingkungan budaya. Gimana? Orang yang tidak pernah mengenal atau makan burger, dengan globalisasi orang diajar makan burger. Orang diajar minum kopi, orang diajari makan daging dengan tata boga dan tata krama makannya. Orang diajari pakai sendok, orang diajari pakai garpu. Ya, jadi nggak boleh Anda makan di restoran pakai
tangan dicuci di koboan, nggak boleh. Ada tata krama. Ya bagaimana Anda datang ke restoran KFC atau Starbucks atau yang lain, Anda makan steak misalnya, ya nggak boleh Anda pakai tangan, ya, tapi harus ada garpunya tersendiri, sendoknya tersendiri, pisaunya sendiri, serbetnya sendiri. Aturan, ada tatanan yang mengatur perilaku, kultur. Ada tatanan yang mengatur cara makan. Di meja, Anda ke restoran, ya, restoran MNC, ada aturan, Pizza Hut. Anda di situ ditulis, tidak boleh membawa minuman dari luar. Ada aturan yang dibuat oleh apa? Oleh MNC. Kita membeli lisensinya Starbucks Indonesia dan Dunkin Indonesia. Oke, Indonesia dikuasai oleh siapa investornya? Starbucks di Indonesia ada. Dunkin siapa investornya? Ada. KFC siapa investornya? Ada. Pizza Hut siapa? Kita beli lisensi. Ya, seperti itu. Jadi ini, kok dalam ekonomi kita menganggapnya enteng ya. Ada masalah, kita diajari untuk menjadi orang yang beradab. Cara makan pakai tangan tidak beradab, tapi cara makan pakai garpu, pakai pisau, gitu ya, untuk memotong daging ini yang beradab. Ya, cara minum kopi, ya dengan sekian peralatan untuk membuat kopi, mesin kopi supaya nyaman, ya. Lalu ada cangkirnya sendiri, ada mugnya sendiri, ada botolnya sendiri. Berapa produk Starbucks yang dijual? Barang dan jasa. Berapa jam Anda harus membeli pelayanan dari Starbucks? Berapa Anda harus duduk di KFC? Berapa Anda harus duduk di Pizza Hut? Anda membeli jasa, Anda membeli barang. Oke. Nah, di balik itu kita selalu mengatakan ini tidak ada masalah. Ini adalah suatu proses politik. Negara diuntungkan dengan keadilan itu. Apa? Ada pajak yang harus dibayar dari perusahaan yang Starbucks Indonesia ke pemerintah. Ini kita diuntungkan. Oleh karena itu, ketika kita bicara tentang globalisasi, orang lebih banyak melihatnya sebagai positif. Karena dia bisa menyerap tenaga kerja. Pemerintah nggak usah susah-susah menciptakan lapangan kerja, tapi cukup mengundang investor. Starbucks buka cabang sebanyak-banyaknya di Indonesia. Kalau bisa di 34 provinsi, di satu provinsi ada 100 perusahaan gerai Starbucks. Syaratnya apa? Kalau nggak numpang di plaza, numpang di mall, numpang di hotel. Kalau enggak ya masukkan di perguruan tinggi. Ya kalau ini kan ada Starbucks ya di UI itu, di perpusnya. Kita belum ada, mungkin nanti ada. Diundang, karena apa? Ini menciptakan lapangan kerja. Nah oleh karena ini orang bilang globalisasi memberi dampak positif karena di situ ada peluang membuka lapangan pekerjaan dan paling lambat nanti secara cepat tapi pasti akan mengurangi kemiskinan, jumlah orang miskin. Lalu pemerintah juga dapat pajak, gitu ya, dari Starbucks dan sebagainya. Oke, saya nggak bercerita ini, tapi saya akan bercerita kepada Anda bahwa ini yang menyebabkan, ya, tadi saya tulis pembangunan. Proses politik ini, kita bicara tentang demokrasi. Proses politiknya ini yang berat. Ya, karena di sini sudah diasumsikan semua negara itu nggak bisa nolak globalisasi. Negara tidak bisa lambat dalam merespon globalisasi karena di sini banyak manfaatnya daripada negatifnya. Ya terserah kita mau melihat perspektif dengan perspektif apa ya. Tapi yang jelas saya ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa ketika kita belajar tentang globalisasi kaitannya dengan demokrasi tahap awal, maka yang paling parah adalah di sistem politik. Sistem politik, pemerintah membuka keran demokrasi. Karena di sini tidak boleh
ekonomi itu dikuasai oleh pemerintah. Pemerintah harus membuka keran ekonomi, harus memberi kesempatan luas kepada pengusaha. Pemerintah harus membuka keran juga, keran demokrasi untuk membuat regulasi sebagai respon terhadap perkembangan globalisasi. Buat regulasi yang pro pada kapitalis. Harus ini. Tapi saya ingatkan kepada Anda semua ketika menganalisis globalisasi, jangan langsung globalisasi dikaitkan dengan neoliberalisme atau dengan liberalisme, dengan kapitalisme. Jangan dulu, karena serangkaian ini. Kita sebenarnya, kalau ingin membongkar, kenapa saya bilang begitu? Karena kita lihat dulu, globalisasi kan terjadi selama peradaban itu ada. Ya, karena kita tahu ya, Anda mungkin sudah tahu ya, tadi saya bilang penjajahan, kita pernah dijajah gitu. Kenapa penjajahan itu tidak disebut dengan global gitu loh? Kenapa kita baru mengenal kata globalisasi itu tahun 80-an populernya gitu ya. Meskipun ada perusahaan global, Starbucks, itu didirikan tahun 71 di Seattle, Amerika Serikat. Sudah dibuat di situ. Ya, buka gerai sebanyak-banyak, buka di Australia, buka di Cina, buka di Indonesia. Ya, di Indonesia ada Starbucks itu tahun 2000-an ya. 2000-an. Dulu pertama buka itu adalah KFC, terus muncul Dunkin Donut dan lain-lain. Ya. Kita tahu sebenarnya di Cina sudah melakukan membuka jalur sutra, yang dijual itu sutra rempah-rempah plus kopi, ya, tuker-tukeran dijual, diberangkatkan jalur sutra abad 18 dari Asia Tengah ke Eropa, terus mampirlah ke Turki. Ya, budaya Starbucks itu dimulai di sini. Kopi itu kebiasaannya orang Turki minum kopi, kalau orang Jepang minum teh, kalau orang Indonesia ya ngopi ya teh macam-macam kalau di Indonesia ya. Jadi kalau kita mau globalisasi kan mulai dari mana? Kalau kita melacak abad 18, Cina sudah buka jalur sutra. Cina sudah jualan sutra dan rempah-rempah dijual ke Eropa. Dari Eropa Cina balik lagi jual barangnya dari Eropa itu ya. Nah, masuk lagi. Nah, ini ya yang akhirnya Turki, tadi saya bilang itu Turki, ini sebenarnya starting point yang memudahkan kita untuk memahami bahwa globalisasi memang sudah ada sejak abad ke-18 ya. Kopi akhirnya menghantarkan seorang pengusaha yang buka usaha Starbucks itu ya, yang bisa meningkatkan pendapatan dari petani kopi di Peru. Jadi ada seorang petani yang memang dipesan oleh perusahaan Starbucks di Seattle untuk menyuplai kopi. Ya, jadi kopinya kualitas unggul ya. Ya, di Peru gitu ya. Lalu selain Starbucks ini diikuti oleh yang lain. Tapi problemnya apa yang ekonomi di sini itu di politik gitu. Kalau kita tidak merespon yang ekonomi, maka politiknya ekonominya nggak ada. Jadi awalnya yang kita lihat ekonominya, yang kita lihat kenapa pemerintah memberi izin pada pembukaan gerai Starbucks, KFC, gitu ya, Pizza Hut. Di sini pemerintah karena sudah mengizinkan adanya penanaman modal. Dulu tahun 67 masa Orde Baru namanya penanaman modal asing PMK, PNA, lalu berubah jadi penanaman modal saja di era sekarang. Jadi asing diundang, ya, untuk apa? Melakukan investasi, karena investasi ini penting. Investasi apa ya? Terserah investasinya mau dalam bentuk seperti ini, bisnis seperti ini, namanya bisnis franchise, ya, karena pemerintah memperoleh pajak dari orang yang duduk di restoran, gitu. Pajak kita nonton film di XX1, pajak kita berkunjung di mall, ya itu pemerintah dapat uangnya dari situ. Maka dengan sendirinya pemerintah harus membuat regulasi yang mendukung prakteknya globalisasi. Politiknya tuh sering kita sembunyikan. Ketika kita bicara globalisasi
kaitannya dengan demokrasi, itu bukan hanya globalisasi itu kita membuat aturan regulasi yang pro pada kapital atau kekuatan-kekuatan liberal, tapi sebenarnya kita tuh di dalamnya harus menggodok suatu isu, menggodok isu-isu politik yang penting. Yang pertama, kalau undang investor, bagaimana? Kita harus buat undang-undangnya. Kedua, apakah setiap undang-undang yang dihasilkan oleh pemerintah, DPR bersama kepala pemerintah, itu apakah pasti pro dengan kepentingan rakyat? Tidak. Ini, oleh karena itu ketika pemerintah menghasilkan suatu undang-undang, ini ada yang mengkritiknya, anti globalisasi. Banyak ini. Di mana-mana kita akan menemukan gerakan anti globalisasi. Karena apa? Di satu sisi, kalau lihat positifnya, globalisasi itu memang bisa mengurangi angka kemiskinan, bisa membuat rakyat itu sejahtera, bisa menciptakan lapangan kerja, ya, bisa menghasilkan pendapatan bagi negara. Tapi di sisi lain, ini justru bisa menimbulkan kemiskinan baru. Ya, karena apa? Karena globalisasi itu kan sudah tanpa ini ya, semua ekonomi itu sudah keran-keran politik ekonomi harus dibuka memang, ya kan Pak? Untuk lahirnya transaksinya udah bebas, gitu ya. Ini kita bisa lihat nanti demokrasi yang paling ampuh, paling agungnya apa? Ya udah demokrasi yang pro pada kekuatan liberal. Jadi kita membuka keran supaya apa? Supaya nanti termasuk kita ini loh. Kalau kita belajar tentang sistem kepemiluan, kita kenapa proporsional terbuka, gitu ya, seperti kemarin di Pilpres serentak, itu adalah sebagai bentuk dari pro liberal. Jadi caleg yang tidak punya modal, jadi nggak bisa ikut berkompetisi. Seperti itu. Ini adalah dampak ikutan dari pengaruh globalisasi terhadap kehidupan politik. Kita tidak bicara juga hanya di tingkat nasional ya. Kalau tingkat nasional kan pemerintah gampang mengontrol karena ada undang-undang. Satu undang-undang berlaku untuk semua wilayah kesatuan NKRI. Tapi kalau kita bicara globalisasi terkait dengan desentralisasi, kita bisa terjerumus. Ketika kita bicara globalisasi terkait dengan desentralisasi, maka ini adalah tantangan dari pemerintah lokal, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Problemnya apa? Karena kita sebenarnya akan bicara dalam konsep lama, abad 19, yaitu eksploitasi. Investasi hanya ada untuk eksploitasi sumber daya. Ya, Anda nanti bisa melihat semua bagaimana pemerintah sudah membuat undang-undang Cipta Kerja yang merupakan komodifikasi dari ratusan undang-undang. Diintegrasikan untuk menjawab apa? Menjawab tantangan dan persyaratan dari globalisasi. Jadi investor-investor dari luar itu minta kemudahan. Saya mau investasi di Indonesia, tapi apa kemudahannya? Cari apa kemudahannya? Apa persyaratannya? Ya, persyaratannya kita semua sudah terpenuhi. Kita sudah demokrasi dan kita juga sudah menerapkan desentralisasi. Ya, kalau kita melihat desentralisasi berdasar Undang-Undang Nomor 3 2000, Undang-Undang Nomor 23 2014 itu udah gampang, ada masalah karena itu adalah pro pada pasar. Undang-undang itu pro pada globalisasi. Kan tadi sudah bilang bahwa globalisasi itu nggak bisa dihindari. Oleh karena itu yang perlu adalah melakukan penyesuaian terhadap globalisasi. Seperti itu. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Adakah yang mau bertanya? Nggak ada? Jadi saya nanti akan mulai minggu ketiga, saya akan meminta Anda meninjau sendiri dengan bahan yang akan saya sampaikan kepada Anda untuk meninjau
Bagaimana perbandingan antara globalisasi yang berlangsung di Indonesia dengan globalisasi yang berlangsung di negara lain? Apa yang membedakan? Variabel apa yang harus dibedakan, yang harus ditonjolkan? Karena globalisasi tidak selalu mempunyai dampak yang positif, tapi juga negatif. Oleh karena itu, globalisasi bukan satu perspektif, ya, jadi bisa multi perspektif. Saya bercerita lagi, karena kita masih kuliah globalisasi, kita masuk ke sini dari dampaknya tadi, karena kita baru mengkaji hubungan antara globalisasi dan demokrasi. Tapi saya mencoba menambah satu konsep lagi, meskipun nanti fokusnya adalah di minggu depan. Saya akan melihatnya bahwa ketika globalisasi itu memang mempersyaratkan harus ada demokrasi. Jadi syarat supaya globalisasi ini, keran politik harus dibuka. Apa yang dibuka? Ya, untuk melahirkan suatu regulasi. Regulasi di sini nanti kalau kita tahu tidak harus berorientasi pada state. Jadi di sini kekuatan-kekuatan pasar itu harus mulai bermain juga dalam proses politik. Negara sudah tidak boleh menjadi aktor politik tunggal. Negara dilarang menjadi pengambil keputusan tunggal. Pemerintah daerah juga tidak boleh menjadi aktor politik tunggal. Oleh karena itu di sini dibutuhkan suatu regulasi. Regulasi yang bersanding di kita banyak, mulai dari undang-undang pemerintahan lokal, pemerintahan daerah, ya, pemerintahan daerah banyak yang bisa kita lihat mengapa undang-undang pemerintahan daerah berubah dari Undang-Undang 32 tahun 2004 ke Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Lalu kenapa pemerintah juga menerbitkan Undang-Undang Desa, ya, Undang-Undang Nomor 26 tahun 2014. Kenapa pemerintah mengadakan BUMDes, Badan Usaha Milik Desa? Untuk apa? Dan sebagainya. Ini dalam rangka untuk menghadapi globalisasi. Jadi instrumen politiknya, infrastruktur ekonomi dan politiknya harus dipersiapkan. Karena globalisasi tidak bisa ditarik mundur, tapi tetap harus maju. Tantangannya ini semakin banyak. Ya, oleh karena itu, ketika kita bicara dalam konteks desentralisasi, maka di sini local state actor ini mendapat tekanan yang sangat berat. Karena dia harus bisa menjawab semua tantangan dan kebutuhan persyaratan dari globalisasi. Untuk apa? Untuk investasi, untuk meningkatkan PAD, untuk menyelenggarakan SDGs. Dipersyaratkan. Gimana bisa membuat kesetaraan gender? Bagaimana bisa menemukan kebaruan energi? Bagaimana bisa menciptakan teknologi-teknologi baru dan sebagainya? SDGs ada 17 poin yang dipersyaratkan oleh banyak negara di dunia, ya, sehingga mereka ingin mencapai SDGs, pembangunan Sustainable Development Goal. Jadi supaya pembangunan ini terus berkesinambungan, berkelanjutan tanpa merusak lingkungan, karena kita sudah pernah sampai sekarang pun masih mengalami pemanasan global, maka negara-negara semua harus bisa membuat rancangan pembangunan yang terintegrasi dan memuat unsur-unsur tujuan yang ditetapkan oleh PBB melalui SDGs, Sustainable Development Goals. Jadi nggak boleh ada kemiskinan. Energi tidak boleh tergantung pada energi fosil. Ya, maka diciptakan mesin yang pakai baterai listrik, gitu ya, dan sebagainya. Ya, jadi untuk produksi listrik tidak boleh menggunakan batu bara, gitu ya. Banyak persyaratan yang memberatkan dan tidak bisa negara itu mencapai 17 tujuan. Karena SDGs ini targetnya bukan di pemerintah nasional, tapi di daerah, kabupaten, kota, provinsi juga harus membuat program-program yang terintegrasi dengan tujuan SDGs. Ini berat,
Jadi nggak bisa kenapa? Kita untuk bisa menghadapi tantangan global. Oleh karena itu, ketika kita bicara globalisasi, demokrasi, dan desentralisasi, nanti kita bicara di sini. Pengelolaan perdagangan lintas batas, bagaimana investasi diatur oleh pemerintah lokal, dan bagaimana terjadinya migrasi yang kita dulu pada cemas karena ada tenaga kerja asing dari Cina masuk ke Jawa Timur gitu dan sebagainya. Ini Jawa Timur sudah ada peraturan daerah yang mengatur tentang eksistensi TKA. Ya, TKA syaratnya harus bisa bahasa Indonesia dan sebagainya. Ini ada persyaratan dibuat oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sudah ada undang-undang menyikapi globalisasi sebuah tenaga migran internasional. Sebenarnya kan nggak ada masalah. Toh kita itu sudah mengirim tenaga kerja ke Arab Saudi, ke Malaysia, ke Turki, ke Hong Kong. Itu kan sejak tahun 90-an. TKI kan sudah pernah TKI dikirim oleh pemerintah Indonesia karena meningkatkan untuk menambah devisa. Jadi TKI itu adalah pahlawan devisa negara. Ya. Ke Malaysia berapa ribu TKI, lalu ke Hong Kong berapa ribu TKI, ke Arab Saudi berapa, ke Filipina berapa, Filipina juga banyak sekali. Ini apa? Karena apa? Kebutuhan negara itu untuk mengisi pasar tenaga kerja. Apa yang saya katakan pada Anda bahwa yang dipersoalkan dalam globalisasi itu adalah unsur-unsur ini, perdagangan bebasnya ini. Local state actor yang ada di daerah itu menghadapi tantangan. Tantangannya sangat deras. Karena apa? Karena kita local state actor. Ini ada di pemerintahan lokal. Dia harus bisa menjalankan logika ekonomi dan logika politik. Pikirannya bukan hanya pertumbuhan investasi, karena semakin daerah otonom itu menarik untuk menjadi daerah incaran investor, maka dia juga harus menciptakan stabilitas politik. Kerjaannya kepala daerah itu berat ya. Ini harus menjalankan logika ekonomi politik. Tidak hanya bisa menciptakan stabilitas politik, tapi bagaimana daerah itu bisa dilirik oleh investor. Maka setiap daerah harus berlomba-lomba membangun infrastruktur. Ini sudah dibantu oleh pemerintah pusat ya. Yang dalam ini adalah Presiden sekarang membangun infrastruktur berupa jalan tol. Ini sebagai persyaratan. Karena tugasnya ini menyeimbangkan, menjalankan logika ekonomi dan politik, stabilitas politik. Sementara kita harus tetap fokus mempraktekkan sistem pemilu yang demokratis. Ini persyaratannya. Bagaimana kita bisa membuka keran politik supaya lahirlah perda-perda yang bisa menjalankan logika globalisasi. Ya, perda yang bisa menerima migrasi TKA dari negara mana. Kedua, bisa ada di situ investasi. Ya, di Tuban kemarin ada investasi dari negara Rusia, namanya apa? Investasinya, perusahaannya Rockford apa sih ya? Kebetulan CSWS yang membantu juga ikut melakukan kajian dari investasi itu ada dari Rusia sekian ratus triliun. Nah, ya yang kemudian kita di sini bingung juga ya karena masyarakat di sana lahan pertaniannya dibeli, ya ganti untung, ya. Yang mereka dapat, ada yang dapat berapa miliar itu 8M, ada yang dapat 35M dan sebagainya. Jadi investasi baru. Apa? Nggak boleh dihentikan karena globalisasi. Kita butuh uang, butuh modal. Yang tadi ini saya jelaskan ini sebenarnya. Apa sih logikanya itu gini, globalisasi? Ini ada negara barat
negara maju. Rosneft ya gitu baru. Negara maju ini negara belum maju. Di negara belum maju itu indikator gampangnya GDP, dia pertumbuhan ekonomi, pengangguran gitu ya. Nah, negara maju ini semua investasi ke sini. Negara maju dia mempunyai teknologi dan dia mempunyai terobosan-terobosan yang dalam hal informasi, punya teknologi, punya informasi buat investasi. Apa yang diinvestasi? Kenapa diinvestasikan di sini? Karena di sini ada tenaga kerja murah, ya, ada tenaga kerja murah. Lalu mereka di sini negara ini butuh modal, ya, karena daerahnya ke belakang, jadi harus ada investor ya, gitu. Jadi nggak bisa tergantung pada pemerintah pusat. Jadi daerah itu yang sudah mempunyai otonomi daerah harus mengintensifkan atau mengekstensifkan pajak pendapatan asli daerahnya supaya PAD-nya meningkat. Nah, jadi ada upaya selain pemerintah daerah tuh membuat kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi, dan juga harus mengundang investor untuk berinvestasi di daerah otonominya itu. Ya, investasinya ada yang bangun mall, yang bangun pasar, bangun hotel. Kalau itu ada sumber daya alam, ya dia investasi di migas, ya industrinya migas atau non migas. Ya. Terus apa? Tenaga kerja, modal memang dibutuhkan oleh. Terus selanjutnya apa? Dia juga jualan barang. Ya, barang Cina lebih murah kan gitu ya. Karena di sana biaya produksinya ditanggung negara. Semua warga negara Cina disuruh bekerja, ya. Bahannya yang menyediakan adalah pemerintah Cina, pemerintah Tiongkok, gitu ya. Barang. Nah, dia memproduksi barang dijual ke Indonesia, barangnya murah, sehingga ini mengganggu produksi barang yang sama-sama dibuat, tapi kalau di Indonesia mahal, tapi kalau barang dari Cina murah, ya. Terus apalagi yang menjadi tantangan bagi kita semua? Ini kita kejebak di sini. Mereka tidak hanya melihat investasi tenaga kerja kita murah, mereka tidak hanya melihat bahwa negara-negara belum maju ini butuh modal, mereka juga tidak hanya melihat bahwa yang bisa dijual itu barang, tapi mereka juga menjual gagasan, ya kan? Negara-negara maju jual gagasan. Contoh, ya kalau saya ngomong gini mungkin bias ya. Kalau pengen punya nilai lebih, nah, menjadi sarjana, maka Anda belajarnya harus di Eropa. Anda kalau pengen doktornya punya nilai lebih, harus belajar di Eropa, di Amerika, gitu kan, punya nilai lebih. Tapi kalau lulusan Indonesia atau universitas lokal, sama-sama doktornya tapi dibayar murah atau bahkan tidak diakui kompetensinya. Ini jual gagasan. Ya, kalau Anda belajar ke Australia kan mahal gitu. Anda belajar ke Inggris kan mahal, Anda belajar ke Jerman mahal, Anda belajar ke Swiss mahal, Anda belajar ke Amerika mahal, Anda belajar ke Jepang mahal. Belajar jual gagasan, belajar teori. Karena orang-orang gagasan dan teori ini dihasilkan di negara maju. Ya, kita ini dampaknya ya. Kita rasakan ini ya. Nanti Anda juga akan merasakan bila Anda punya teman, saudara, ya kalau belajar di negara maju begitu lulus digaji 25 juta. Tapi kalau lulusan fisikuler dibayar 1 juta. Ini kenapa? Gagasannya beda yang diajarkan. Metode belajarnya beda yang diajarkan, ya. Ya ini ya. Jual universitas, jual keahlian. Ya. Jadi kalau di Australia itu selain dia negara itu punya banyak objek wisata, tapi dia menjual pendidikan. Ya, pendidikan itu dijual di sana. Mereka berlomba-lomba membangun fasilitas yang membuat orang asing itu nyaman.
dosen-dosennya juga direkrut yang berkualitas, gitu ya. Karena apa? Karena outputnya, outcome yang dikeluarkannya nanti mempunyai nilai lebih ketika masuk dalam pasar tenaga kerja. Oke, itu poinnya. Ada pertanyaan? Jadi yang dijual memang, jadi mereka nanti ini ya dapat nilai lebihnya. Negara maju dapat nilai lebihnya. Dia tinggal main teknologi aja, main teknologi, main informasi, semua ditanamkan di negara belum berkembang. Ya kita kan di sini. Tapi kalau dulu zaman sebelum Perang Dunia Kedua kan kita ngomongnya penjajahan ya, terus dieksploitasi, makanya kita menuntut kemerdekaan. Tapi sekarang kita sudah nggak konteks bicara seperti itu, karena ini sudah era tanpa batas dalam politik, dalam ekonomi, dalam budaya, gitu ya. Semuanya sudah dalam tataran global dan tidak bisa dianalisis secara parsial.